Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut sejumlah nama penerima manfaat dari Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Padahal ada di antara mereka yang belum selesai masa studinya di perguruan tinggi. Lalu bagaimana nasibnya? Bergabung bersama kami ada penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pak Heru, selamat sore. Sore. Pak Heru, terima kasih meluangkan waktunya untuk kami di CNN Indonesia Connected. Pak Heru, ini kita lihat sedikit banyak ada keluhan dari masyarakat, dari mahasiswa yang tadinya menerima manfaat dari KJMU, sekarang di stop. Jadi khawatir tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi. Solusi dari pemerintah provinsi? Ya, pertama saya luruskan dulu ya. Hari ini adalah tanggal 8, hari Jumat. Itu sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pendaftaran, daftar ulang itu sudah berfungsi. Jadi hari ini mulai dari kemarin itu sudah berfungsi bisa mendaftar. Dan saya sampaikan di sini bahwa mahasiswa yang sudah posisi di semester 1, 2, 3 dan seterusnya yang sudah mendapatkan KJMU, saya pastikan mereka bisa mendapatkan KJMU dan tentunya bisa mendaftar ulang sebagaimana biasa. Ya, jadi adik-adik jangan khawatir, kemarin saya sudah kumpulkan beberapa perwakilan, ada 15 sampai 18 mahasiswa yang mendapat KJMU, sudah mendengar langsung dan mereka per hari kemarin juga sudah bisa membuka datanya. Selanjutnya, Pemda DKI tetap akan melakukan sinkronisasi data. Jadi ini tidak terkait dengan saya bisa lanjut apa tidak. Silakan mahasiswa yang sudah mendapatkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul belajar, bersekolah, konsentrasi seperti biasa. Di sisi lain, Pemda DKI akan melakukan sinkronisasi itu, pemadanan data dengan Dinas Pajak dan dinas lainnya, dinas sosial, sehingga pemutakhiran data person to person tetap kami lakukan. Itu Mbak, jadi saya tegaskan di sini sejak tanggal 7 kemarin sudah normal kembali, mahasiswa bisa belajar agar konsentrasi, belajar seperti biasa. Nah, tugas Pemda adalah sebagaimana keluhan mahasiswa yang saya terima dan banyak keluhan-keluhan di kanal keluhannya yang sudah ditetapkan di Dinas Pendidikan, banyak yang menyampaikan, Pak, siswa A, B, C, dan E punya kendaraan, orang mampu, kenapa dapat KJMU? Itu kan yang kita mau rapikan. Itu kan keluhan dari mahasiswa sendiri. Nah, ini yang person to person secara bertahap kami akan rapikan. Itu simpel, Mbak. Pak Heru, jadi tidak usah hingar-bingar. Kok saya udah kuliah, bagaimana saya melanjutkan semester 4 saya? Enggak, lanjutkan aja sekolah seperti biasa. Saya jamin itu. Pak Heru, mohon dikonfirmasi kembali. Artinya sejumlah mahasiswa yang tadinya penerima manfaat kemudian dibatalkan namanya hari ini per kemarin dan hari ini bisa mendaftar. Per kemarin dan hari ini sudah bisa mendaftar ulang. Untuk bisa mendaftarkan lagi KJMU, kemudian ada sinkronisasi lagi dari Pemprov DKI, kemudian artinya masih bisa dipilah-pilih lagi mana yang berhak menerima atau tidak, begitu? Iya, itu kan sambil jalan. Oke. Kan sambil jalan. Kalau misalnya siswa itu orang mampu, rumahnya bagus, segala macam, masa data itu kan anggaran itu bisa digunakan untuk mahasiswa lain yang saat ini akan mendaftar baru kan? Baik. Kan itu keluhannya mahasiswa sendiri, keluhannya yang penerima KJMU. Baik. Jadi nggak usah ada yang dikhawatirkan. Ada petugas nanti turun ke lapangan secara random, turun ke lapangan terus berlangsung. Ini kan tidak bisa sebentar, tidak bisa sehari 2 hari, bahkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Baik. Kan hal biasa. Pak Heru, dengan mendengar biar tidak ada yang dirugikan. Ya, baik. Pak Heru, dengan mendengar keluhan dari sejumlah mahasiswa, nyatanya ada yang membawa kendaraan dan sebagainya. Apakah artinya selama ini penerima KJMU tidak tepat sasaran? Data dari Kemensos juga mungkin tidak tepat sasaran? Gini, namanya
data namanya penduduk itu kan bergerak terus. Saya kan melihatnya ke depan saja. Ini kan kita merapikan positif aja. Bukan berarti yang lalu tidak tepat, tidak juga. Tapi namanya perpindahan penduduk dan lain-lain itu kan sangat dinamis. Maka dari itu terus-menerus Pemda DKI memperbarui datanya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak harus ada saya bagaimana kehilangan harapan untuk bersekolah kuliah. Tidak, silakan aja sekali lagi mahasiswa, siswa, adik-adik yang sudah mendapatkan KJMO belajarlah dengan baik dan dipastikan yang semester 1 bisa lanjut, semester 2, 3, dan 4 seterusnya. Baik. Pemadanan data itu kan memang tugasnya pemerintah Provinsi DKI, salah satu tugasnya. Oke. Selanjutnya Pak Heru, bagaimana sistem seleksi untuk KJMU dan KJP saat ini dan selanjutnya? Apa kemudian syarat penerima manfaat? Mudah-mudahan syaratnya tidak terlalu banyak. Cuma nanti ada petugas kami, ya seperti biasa, pemadanan data itu kan bisa pakai sistem IT. Kami sudah kependudukan, Dinas Sosial, Provinsi DKI Jakarta kan sudah sinkronasi dengan Dinas Pendapatan Pajak. Kan kami sebentar aja mengecek itu. Setelah mengecek itu tentunya petugas akan turun mengecek kembali kondisi di lapangan. Kalau siswa adik-adik itu memang berhak mendapatkan, memang tidak mampu, pasti kita berikan. Sekali lagi pasti kita berikan. Sehingga adik-adik tidak perlu khawatir. Ini kan informasi yang banyak kami terima dari adik-adik sekalian mahasiswa, seperti itu kan. Baik. Tetap sekolah belajar seperti biasa. Baik. Pak Heru, lantas bagaimana pengawasan ke depannya dari Pemprov DKI mengingat ada keluhan mahasiswa membawa kendaraan masih dapat KJMU supaya tidak terjadi lagi di depan di masa mendatang? Makanya dari itu kami sudah sinkronisasi dengan Dinas Pajak dan tentunya mendapatkan KJMU yang baru ini ya tentunya itu sudah tersinkronkan. Sekali lagi ya mahasiswa, siswa adik-adik belajar konsentrasi dengan baik dan tidak usah dikhawatirkan terkait dengan kami Pemda DKI melakukan pemadanan data. Itu kan hal yang biasa untuk memastikan data yang diberikan oleh siswa itu benar. Baik. Kami pastikan kembali KJMU dan KJP tetap bisa diterima. Pemprov DKI Jakarta juga tadi memastikan pengawasannya akan selalu dilakukan sesuai dengan pemadaman pemadanan data, sinkronisasi data yang juga terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pak Heru, terima kasih banyak atas konfirmasinya terkait dengan polemik yang terjadi antara mahasiswa di lini masa ini. Terima kasih, selamat sore. Siswa sudah saya terima dengan baik dan semuanya bisa berjalan. Adik-adik tetap belajar sekolah seperti biasa. Baik. Terima kasih Pak Heru Budi Hartono, penjabat Gubernur DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.